Selamat datang di Oh Mama, Oh Papa, sebuah kisah nyata. Kisah kali ini akan menggetarkan jiwa dan bikin kita semua deg-degan karena kalau ketahuan, wah, akan berantakan. Di Oh Mama, Oh Papa. Ya sahabat Kartini, sebut saja namanya Sari. Jadi Sari ini adalah perempuan muda yang tinggal di pelosok JT. Bisa tebak ya, pulau apa itu? Dia tinggal di sebuah desa dan Sari ini adalah seorang anak dari pasangan petani yang menggarap lahan seorang tuan tanah di sana. Tuan tanah itu sebut saja adalah Pak Sutomo. Nah, kisah ini sangat menarik. Jadi, Sari ini dibesarkan oleh ayah ibunya dan kebanyakan di pelosok JT ini biasanya anak-anak perempuan di sana tingkat pendidikannya itu paling tinggi SMP. Bisa dibayangkan ya. Nah, hanya saja orang tua si Sari ini memiliki cita-cita yang begitu tinggi dan menginginkan si Sari ini menjadi seorang sarjana. Jadi, Sari ini dari kecil sudah ditempa oleh bapak ibunya untuk menjadi seseorang yang sukses. Dari SD hingga SMP, Sari ini merupakan murid yang berprestasi. Jadi selalu ranking 1 terus nih sahabat Kartini. Nah, namanya juga anak-anak SMP, Sari ini punya pacar ya, cinta monyet waktu itu bernama Hari. Dan ketika lulus SMP, Hari itu terpaksa pergi untuk melanjutkan SMA-nya di kota Y. Akhirnya kandaslah cinta monyetnya mereka dan akhirnya Sari pun terus bersekolah di pelosok JT itu meneruskan ke bangku SMA ya. Nah, di bangku SMA ini dia bercita-cita tinggi sekali ya. Dia ingin menjadi seorang sarjana teknik dan ingin jadi insinyur lah dia. Nah, karena kemampuan orang tuanya, akhirnya orang tuanya Sari ingin sekali agar Sari menikah terlebih dahulu. Tanpa disangka-sangka, karena Sari adalah murid berprestasi, ternyata tuan tanah yang memiliki garapan sawah ayahnya ini, Pak Sutomo tadi mendengar nih, wah bahwa Sari ini adalah udah cantik, pinter, terus udah gitu banyak teman, beribadahnya rajin. Akhirnya datang nih Pak Sutomo kepada ayahnya si Sari ini untuk melamar Sari. Nah, Pak Sutomo ini memiliki anak sulung, namanya sebut saja Wawan. Wawan itu saat itu ya berkuliah di kota Y. Karena udah keburu suka nih Pak Sutomo dan istrinya sama Sari ini, akhirnya Sari ini dilamar dan sambil dia tetap ya dengan mimpinya ingin meneruskan kuliah. Oke, nggak apa-apa deh, aku kawin aja sambil nanti diboyong ke kota Y ini bersama suaminya dan aku nanti bisa kuliah di sana. Terus dari gitu akhirnya mereka menikah. Setelah dilamar mereka menikah dan akhirnya si Sari ini ikut sama suaminya si Wawan. Diboyong tuh rame-rame ke kota Y. Nah, di kota Y ini Wawan tuh udah punya rumah. Ya, dikasihlah sama Pak Sutomo ya sebagai ayahnya, diberikan rumah, terus udah gitu sedang melanjutkan pendidikan mahasiswanya. Terus udah gitu setelah nikah nih mereka seperti biasa Sari mengerjakan
pekerjaan rumah tangga. Nah, terus udah gitu sambil dia mencari kesempatan apabila ada kesempatan dia bisa kuliah lagi. Nah, selang waktu beberapa lama, tadinya dia dan suaminya cukup bahagia. Nah, cuman nih sahabat Kartini, kok lama-kelamaan suaminya ini suka banget ya pergi malam dan gak pulang. Begitu pulang itu ya hampir-hampir jam 4 atau jam 5 pagi. Sementara nih ibunya si Wawan ini, berarti mertuanya si Sari ya, pingin banget punya cucu gitu ya. Jadi tiap hari tuh, mana nih cucu ibu, aduh saya sama bapak udah pingin banget cucu gitu ya. Nah cuma kan itu baru menikah beberapa bulan lah. Oke, dia tetap santai aja nih si Sari. Cuman dia wonder nih atau bertanya-tanya gitu ya, kemana sih nih suami saya nih, kok setiap malam tuh suka nggak pulang gitu ya. Jadi pulang kuliah, pulang ke rumah, habis itu jam 8 dia pergi lagi entah kemana, dan kalau ditanya tuh marah gitu. Jadi dia selalu bilang sama Sari, udah kamu urus aja lah urusan rumah tangga, nggak perlu kamu tahu-tahu urusan aku. Terus kayak gitu suatu kali karena dia penasaran dan mendapatkan tuntutan nih dari mertuanya untuk segera memiliki anak ya. Namanya hati seorang istri itu kan peka ya sahabat Kartini. Nah dia ngikutin deh ketika si Wawan itu pergi dari rumah. Jadi si Sari ini punya langganan ojek ya di kota Y ini. Langganan ojek yang biasa dia gunakan nih kalau ke pasar. Nah dia ikutin tuh suaminya kemana. Terus akhirnya suaminya itu berhenti di sebuah rumah ya, di sebuah gang. Terus udah gitu si Sarinya mengikuti aja nih bersama tukang ojek ini. Terus udah gitu dia ngeliat tuh ternyata suaminya itu mendatangi rumah seorang perempuan. Ngeliat tuh si Sari, suaminya begitu ketuk pintu terus udah gitu disambut oleh perempuan itu dan pelukan masuk ke rumah. Nah namanya si Sari ini masih baru lulus SMA ya, jadi kan masih gimana ya, masih muda belia ya. Dia nggak berani tuh cerita ke siapa-siapa karena memang di rumahnya mereka ini ibu mertuanya tuh suka datang gitu ya. Cuman dia nggak berani banget deh dia tuh untuk cerita masalah ini. Nah akhirnya terusan tuh begitu tuh ya suaminya, dan setiap ditanya bener-bener suaminya tuh nggak mau jawab. Udah katanya Sari ini sih udah positif lah, dia udah punya perempuan lain. Sampai si Sari ngomong gini, kenapa kalau misalkan dia udah punya perempuan lain terus dia gitu mau nikah sama aku gitu, sementara kan aku anak desa banget, dia kan udah tinggal di kota, terus gitu kenapa nggak sama perempuan itu aja. Jadi nih sahabat Kartini, dia akhirnya dia ngobrol-ngobrol lah sama tetangganya ya kan, biasanya kan kalau misalkan di dekat rumah itu kan ada tetangga-tetangganya, dan biasa lagi dari gosip-gosip yang ada gitu dia mengetahui bahwa ternyata si Wawan ini punya pacar sebelum menikah sama si Sari. Nah pacarnya itu yang tinggalnya di gang itu tadi. Nah kenapa nggak kawin sama dia? Karena ibunya si Wawan ini nggak setuju. Jadi nih sahabat Kartini, perempuan yang merupakan selingkuhannya si Wawan ini adalah tadinya perempuan si kupu-kupu malam dan telah memiliki satu anak dari lelaki yang tidak jelas. Nah jadi si ibunya Wawan ini nggak terima dong dia punya calon menantu seperti itu dan nyuruh Wawan untuk menikahi si Sari ya. Nah disitulah Sari mengetahui bahwa ternyata Wawan ini menikahi aku ini karena perempuan yang dicintainya itu ditolak sama ibunya. Makanya dia mau sama aku. Nah akhirnya dia seperti powerless ya, Sari ini powerless, tidak berdaya. Terus seperti berserah aja gitu ya, dengan nasib, menyerahkan nasibnya nggak tahu pada siapa gitu. Terus udah gitu suatu kali nih ibu mertuanya mengultimatum si Sari karena udah setahun menikah dengan Wawan, Sari ini tidak kunjung hamil nih sahabat Kartini. Nah dimarahin dong sama mertuanya, kamu nggak hamil-hamil ini pasti kamu tidak melayani suami kamu dengan baik, makanya kamu nggak bisa kasih anak, atau jangan-jangan kamu mandul. Waduh si Sari kan sedih ya digituin ya, masa sih aku mandul gitu.
Lah, gimana aku mau melayani dengan baik? Orang suamiku aja jarang pulang ke rumah. Pulang aja jam 4 atau jam 5 pagi, abis itu langsung tidur. Jadi ini sahabat Kartini bisa dihitung lah dia seberapa sering melayani si Wawan ini ya. Dan juga yang paling menyedihkan adalah Sari di sini sangat kesepian ya. Jadi walaupun tinggal di rumah bagus, memiliki suami yang ganteng, orang kaya, semua ada, cuman Wawannya itu terlihat tidak sayang dengan Sari. Nah, disinilah kisah ini dimulai nih untuk deg-degannya ya. Jadi pada suatu saat Sari ini dia jalan-jalan ke mall dan bertemu dengan mantan pacarnya yang SMP dulu tuh, si Hari, sebut saja namanya Hari ya. Ternyata si Hari itu kan juga sama di kota Y kan. Akhirnya mereka being connected lagi dan ngobrol-ngobrol lagi dan menjadi teman lagi ya gitu. Karena mereka ternyata kan satu kota tinggalnya. Jadi kalau Sari kesepian atau misalnya dia habis berantem sama suaminya, dia langsung lah telepon si Hari. Nah, suatu kali ini namanya nafsu ya, namanya nafsu sudah datang. Entah kenapa Sari ini sedang stres karena pagi-pagi harinya itu kembali lagi mertuanya itu mengancam akan menceraikan dia dan si Wawan kalau dalam jangka waktu dekat ini Sari tidak hamil. Bayangin tuh sahabat Kartini ya. Dan juga nih lucunya nih, si Wawan ini juga nuduh-nuduh si Sari mandul. Padahal mandul gimana? Orang dia yang pergi-pergi terus kan. Nah, terus gitu dia dengan bersedih hati, dia nangis, dia ngadu lagi sama si Hari. Dan Hari ini adalah sosok yang pengertian. Terus dia gitu mau mendengarkan keluh kesahnya si Sari ini. Dan disitulah nafsu bermain sahabat Kartini. Tanpa mereka sadari, mereka tiba-tiba udah check-in aja gitu di sebuah cottage ya yang ada di kota Y. Terus udah gitu tanpa disadari dan terjadilah perselingkuhan itu yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya Sari menyesal banget ya sudah melakukan itu. Cuman yang ada di dalam pikirannya nih egonya dia langsung ngomong, ah suami aku juga begitu, aku juga bisa begitu ya. Terus udah gitu akhirnya udah dia gak ketemu-ketemu Hari lagi. Karena nih seberapa lama Sari itu muntah-muntah gitu ya. Mual dan dia merasakan gejala seperti orang sedang hamil. Paniklah dia. Aduh, aku tuh hamil nih gitu ya. Hamil terus udah gitu, cuman dia nggak yakin nih, dia diemin aja. Akhirnya dia ke dokter, terus gitu dia tes pack. Beneran sahabat Kartini dia hamil. Dia nggak berani dia cerita dulu sama orang nih. Dia, aduh, kebayang dong sahabat Kartini ini anaknya siapa gitu ya. Jadi dia hitung-hitung tuh kalender gitu ya. Jadi memang dia pernah campur dengan suaminya. Jadi dia pernah melayani suaminya. Dan juga di waktu bersamaan dia juga sama si Hari itu kan. Selingkuh yang di cottage itu kan. Terus gitu dia udah deh. Apapun yang terjadi. Ini yang penting saat ini aku hamil. Jadi aku gak diancam-ancam lagi sama mertuanya. Terus aku nggak dijelek-jelekin lagi sama si Hari karena aku mandul dan terbukti nih bukan aku yang mandul. Kalaupun selama ini aku belum punya anak, bisa jadi si suamiku ini yang mandul. Akhirnya dengan agak deg-degan gimana gitu ya, dia bilang sama si Wawan suaminya bahwa dia sedang mengandung anaknya. Dan tanpa disangka Wawan itu senengnya minta ampun si Sari ini hamil ya. Langsunglah dia sebarin itu kehamilan si Sari ini ke ibunya, ke bapaknya, ke mertuanya gitu ya. Pokoknya semuanya happy nih. Si Sari hamil nih happy banget karena itulah yang ditunggu-tunggu seorang anak nih ya, keturunan dari Pak Sutomo ini. Terus Sari ini tiap malam gak bisa tidur nih sahabat Kartini. Karena aduh ini anaknya siapa gitu. Nah, karena orang di sekelilingnya jadi mengapresiasi si Sari ini, jadi dianggap betul ya. Terus udah gitu dan Wawan ini kelihatannya jadi
jadi lebih sayang sama si Sari. Ya udah deh, Sari juga ikut aja gitu dalam permainan itu gitu, dalam drama itu. Dan dia juga bilang sama Hari bahwa dia tuh hamil dan Hari memberikan selamat. Dan ketika dia ingin kayak mau ngomong, ini aku nggak tahu nih anaknya siapa. Seperti itu ya. Cuman si Hari tuh kayak udah deh, jangan sebut-sebut itu gitu. Kita lupakan aja itu adalah masa lalu gitu. Anggap aja itulah adalah anak kamu dan suami kamu. Nah, karena kota Y ini kan masih ada di luar dari Jakarta ya. Jadi omongan orang itu sangatlah berarti. Jadi si Sari juga oke deh, aku gak akan ngomong sama siapa-siapa. Walaupun di dalam hati dan pikirannya dia begitu tersiksa gitu ya. Nah terus udah gitu setelah 9 bulan dia hamil. Dan selama kehamilannya itu Wawan itu jadi berubah ya. Jadi sudah gak pernah lagi ke perempuan simpanannya itu. Jadi setiap abis dia pulang kuliah dia langsung pulang. Dan bahkan dia dapat menyelesaikan, jadi si Wawan ini suaminya si Sari, dia dapat menyelesaikan kuliahnya dengan semangat yang tinggi karena dia mau memiliki seorang anak. Nah terus udah gitu 9 bulan akhirnya melahirkan. Tetap aja nih Sari super deg-degan ya. Aduh ini kalau ada papa gimana, aduh ini mirip siapa. Dan ternyata benar, setelah lahir cuman dia nih ya sahabat Kartini yang tahu bahwa anak itu kok miripnya sama Hari bukan sama Wawan. Aduh deg-degan itu tiap hari gimana. Cuman Wawan itu sayang banget sama anaknya. Anaknya bahkan diberikan namanya tuh Arya. Dan Wawan itu ngurusin semuanya. Dia menjadi bapak yang sangat bertanggung jawab, sayang dengan si Sari ini. Walaupun setiap detik Sari ini, rasanya jantungnya mau copot. Kalau orang tahu gimana ya? Kalau ternyata Arya ini bukan anaknya Wawan. Sementara Arya ini adalah anak mantan pacar waktu aku SMP, yaitu si Hari ini. Nah sahabat Kartini, Sari menjalankan hidupnya hingga sekarang tanpa ada satu orang pun yang tahu kalau dia pernah berselingkuh dengan Hari. Seakan-akan hidupnya Sari ini menunggu bom waktu aja gitu ya meledak. Ya siapa nih anak siapa gitu. Dan dia itu kepikiran banget. Oke, ini aku udah dapet anak pertama. Nanti kalau mertuanya minta anak kedua gimana? Ya kan? Dan ternyata kalau Wawan itu ngecek-ngecek kesehatannya dan dokter bilang dia mandul gimana? Berarti satu keluarga itu akan tahu dong bahwa Arya itu bukan anaknya si Wawan. Sahabat Kartini, kerasa kan bagaimana kalutnya seorang Sari. Nah sahabat Kartini, penasaran nih sama Sari ini sekarang ceritanya bagaimana? Karena kita dari redaksi majalah Kartini kita belum menghubungi lagi. Terakhir itu dia menghubungi kami ya pada saat Sari ini bercerita mengenai problemsnya. Dan dia sudah mau menjalani hidupnya walaupun dia bilang sama kita, sama majalah Kartini, dia seperti memiliki bom waktu. Itulah kenapa kisah ini yang saya bilang tadi adalah kisah yang membuat deg-degan. Ini tidak saja menggetarkan jiwa dan ini kisah yang membuat deg-degan. Bagaimana kalau Wawan dan keluarganya tahu bahwa Sari itu bukan melahirkan anaknya dan melahirkan anak mantan pacarnya. Sahabat Kartini, ada pendapat nggak untuk bagaimana si Sari ini menjalani hidupnya? Karena dengan kejadian seperti ini berarti apa yang dijalani oleh Sari ke depannya tidak otentik, tidak asli. Dia akan terus berbohong, berbohong, berbohong sampai dengan seumur hidupnya. Mau sampai kapan? Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah sahabat Kartini, kalau ada unek-unek atau sesuatu yang ingin di-sharing ke Mama, Papa, silahkan hubungi kami di kolom komentar
atau bisa WhatsApp kami di sini, atau bisa juga email kami di sini untuk segera kita ngobrol-ngobrol. Habis itu, kalau sahabat Kartini bersedia untuk diceritakan, kita akan merahasiakan identitas sahabat Kartini. Tentunya. Gimana ya kabarnya Sari? Penasaran kan? Mudah-mudahan setelah ini kita publish di YouTube, Sari akan menghubungi majalah Kartini. Terima kasih, sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan tetap pantengin terus Oh Mama, Oh Papa, sebuah kisah nyata.